Salam damai dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai doa. Sebenarnya kita berdoa untuk siapa ya? Kita suka berdoa untuk hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dalam Katekismus Besar Westminster, pertanyaan 183 yang menjelaskan kepada kita siapakah yang harus kita doakan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa kita harus mendoakan seluruh gereja Kristus di bumi, para pembesar, kaum pelayan, diri kita sendiri, saudara-saudara kita, bahkan musuh kita, dan semua golongan orang yang sedang hidup sekarang ini, atau yang akan hidup di kemudian hari. Akan tetapi kita tidak seharusnya mendoakan orang-orang mati, dan tidak juga mereka yang diketahui telah melakukan dosa yang mendatangkan maut. Sungguh tidak mudah kita tekun dalam berdoa. Ada banyak permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita harus meminta kepada Tuhan? Katekismus Besar pertanyaan ke-184 memberi penjelasan bahwa dalam doa kita harus meminta apa saja yang mendatangkan kemuliaan Allah, kesejahteraan gereja, kebaikan bagi kita sendiri atau orang lain. Sebaliknya kita tidak seharusnya meminta apa saja yang bertentangan dengan hukum Allah. Dengan demikian kita sungguh-sungguh berdoa penuh dengan kehati-hatian. Karena menurut ucapan kita akan dihukum, menurut ucapan kita akan dibenarkan. Kalau begitu, bagaimana ya seharusnya kita berdoa? Katekismus Besar Westminster pertanyaan ke-185 memberikan jawaban demikian. Kita seharusnya berdoa sambil memahami dengan penuh takjub, heran, dan bersyukur betapa besar kemuliaan Allah, dan sambil merasakan dalamnya betapa kita tidak layak, dan betapa besar kebutuhan kita, serta menyadari keberdosaan kita. Lagi pula dengan hati sesal kita seharusnya berterima kasih dengan lapang dada dan penuh pengertian. Di dalamnya tentu kita percaya beriman dengan ketulusan, semangat yang bernyala-nyala, penuh kasih dan ketekunan sambil menantikan Kristus, dan dengan rendah hati takluk pada kehendaknya. Inilah yang seharusnya kita mohonkan kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga, yang kita sampaikan tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita sudah menyampaikan doa-doa kita, apa ya yang menjadi pedoman yang Tuhan Allah berikan kepada kita untuk membimbing kita agar kita melaksanakan kewajiban kita yang sesuai dengan doa-doa yang kita sampaikan? Katekismus Besar Westminster memberikan kepada kita jawaban yang tepat sekali. Di dalam kita berdoa dan ketekunan kita menyampaikan doa-doa kita melakukan seluruh firman Allah yang berguna untuk membimbing kita dalam melaksanakan kewajiban kita berhubungan dengan doa-doa yang kita sampaikan. Itulah sebabnya kita perlu dan penting membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Akan tetapi pedoman khusus untuk membimbing kita yang telah dirumuskan di dalam doa kita, yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, menjadi dasar yang penting, arah yang benar, dan struktur yang tepat, karena Dia adalah juru selamat kita, dan kita sudah biasa berdoa dengan doa Bapa kami. Marilah kita pelajari dengan sungguh doa Bapa kami sebagai pedoman yang dituliskan dalam firman Tuhan, yang dituliskan dalam Alkitab itu, agar kita betul-betul semakin tekun berdoa. Mulailah dengan mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mendoakan pemerintah kita, mendoakan gereja-gereja Tuhan yang kita kenal,
yang kita tahu hamba-hambanya dan segala pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tekun berdoa dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.